صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah salat subuh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah tetap selalu masih memberikan kenikmatan kepada kita semua. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan juga umumnya kita kita mendapatkan sahabat dan Allahumma shalli ala jemaah sebagaimana biasa kita pada pagi hari ini di Masjid Jamiah masih bersama guru kita itu baiklah sebelum kita mulai hari ini maka kita bacakan surat Al-Fatihah bagaimana kemudahan apa yang menjadi pengharapan dan tujuan yang kita Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Selanjutnya mari kita simak untuk suara Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma shalli wa sallim wa barik Ya Rabbi Mustafa Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana wa madha ya wasi'al karami Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al Ya Rabbi
بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Baiklah sekalian kami bersimak dengan Ibu Haji pada kajian pagi ini dengan tema dialog hidup untuk hidup yang baik. Dimohon oleh kita untuk dipersilakan. Tanya dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali aktivitas kita di tempat yang terbaik ini di awal tahun. Kita menikmati hari yang terbaik ini dengan sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan tempat yang terbaik, mengawali aktivitas yang terbaik, dan di awal tahun yang terbaik, segala kebaikan Allah limpahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita, Nabi yang patut kita jadikan contoh dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, dan Nabi kita yang pantas kita memohon kepada Allah agar memberikan syafaat kepada kita sehingga kita menjadi umat yang bisa menikmati kehidupan di dunia dengan segala kebaikannya dan di akhirat dengan segala kebaikannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hari yang istimewa. Jadi kalau nggak ikut pengajian hari ini, nunggu tahun depan. Karena hari ini tanggal 1. Jadi kalau pengen ngaji tanggal 1 tahun depan, mudah-mudahan masih ada umurnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara keadaan yang harus kita jalani di awal tahun ini adalah menikmati kehidupan kita dengan melakukan apa yang Allah dan Rasul perintahkan. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dicontohkan, didatangkan, dilakukan oleh Rasul kepadamu, fakhudhu, ambil dia, lakukan dia, kerjakan dia. Jadi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, tugas kita adalah mengikuti. Walaupun bisa jadi dalam kehidupan keseharian kita ini kita melakukan sesuatu yang bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau semalam dikatakan malam tahun baru, ya, di situ kita bisa melihat banyak aktivitas yang terus kita bicarakan, aktivitas setiap tahun ini, tapi berulang lagi, ya.
kita tidak bisa memahami apa yang mestinya kita lakukan dalam proses perubahan awal. Dari sisi akidah ada masalah, dari sisi syariat bisa jadi. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang mulia ini terselamatkan dengan suasana hiruk pikuk yang terjadi di malam hari, dengan segala hal yang bisa jadi ada kekeliruan dalam aktivitasnya. Dan saya yakin sekarang masih ada yang tidur ini, ya, keenakan tidurnya. Inilah yang terus harus kita waspadai. Tapi alhamdulillah kita menikmati tempat ini. Maka agar hidup ini tidak terlalu jauh dalam melakukan apapun, tugas kita adalah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul. Dan pastikan ma'atakumur Rasul, apa yang dicontohkan oleh Rasul itu tidak ada yang memberatkan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk umatnya, untuk kita, tidak ada yang memberatkan. Jadi bangun subuh ini berat apa enggak? Halo? Berat. Nah, jadi kalau yang berat berarti konslet, ada masalah. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, padahal sudah memenuhi syarat dan rukunnya, berarti ada masalah pada diri kita. Ya, ada masalah. Jangan menganggap kita ini mampu apa-apa, enggak. Jadi kalau yang tidak bisa bangun subuh sekarang ini, tidak menikmati sholat subuh, berarti ada masalah pada dirinya. Karena memang tidak ada yang bisa melakukan apa yang Allah dan Rasul perintahkan kepada kita. Kalau dia tidak bisa melakukan, berarti ada masalah. Masalahnya nyari sendiri, dia apa masalah? Karena siapapun tidak bisa memaksa untuk bisa melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu terhadap apa yang diperintahkan Rasulullah, kecuali dirinya sendiri. Ya, sudah mungkin para ustadz atau siapapun sudah mengingatkan, sudah menyampaikan, sudah ini, sudah itu, dia tidak berubah karena memang pada dirinya ada masalah. Atau dia memiliki sifat rasa lebih dari yang lain. Maka dikatakan orang sombong itu seperti siapa? Yang sombong itu siapa? Iblis. Ya. Ciri orang sombong itu dia tidak menerima kebenaran dan merendahkan orang yang menyampaikan kebenaran itu. Itu orang sombong. Ya. Jadi kalau antum diberikan kebenaran atau disampaikan kebenaran, antum tidak menerima, padahal itu benar, sekaligus merendahkan orang yang menyampaikan itu ciri-ciri iblis. Makanya supaya kita tidak terpengaruh oleh apapun, kembali apakah yang disampaikan oleh orang itu sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah atau tidak, supaya tidak terlalu ribut. Ya, terjadi perbedaan, ya ada,
Tetapi jangan perbedaan dipengaruhi oleh sikap sombong. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang tinggalkan. Itu tugas kita. Makanya hidup ini tidak repot. Yang kita hidup repot itu yang diperintahkan kita tinggali, yang dilarang kita kerjain. Itu baru hidup repot. Hidup ini enak. Pagi suruh bangun, kata Allah bangun sesuai dengan muadzin as-salatu khairun minan naum, kita bangun. Ya soal ngantuk lagi di majelis itu bab lain lah. Ya, yang penting bangun dulu, sholat subuh dulu, duduk di majelis, lalu ngantuk itu soal lain. Yang pasti ketika kita sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, mudah-mudahan jalan kita tidak terlalu salah. Sudah tentu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dengan segala perkembangannya, kemampuannya, dan kita merasakan betul terjadi perubahan segala kehidupan ini, apalagi teknologi. Ya, antum kalau merasa jelek di foto sekarang bisa cakep dengan teknologi. Betul? Bisa. Kayaknya udah tua banget nih. Pengen muda bisa. Teknologi bisa merubah fisik supaya jadi cakep. Karena teknologi merubah segala perkembangan. Sudah tentu apa yang terjadi ini adalah akan banyak merubah pola pikir kita, cara hidup kita, gaya hidup kita, itu akan mempengaruhi. Sehingga Rasulullah di antara hadisnya menyatakan, wa an Abi Najih al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighatan wajilat minhal qulub wa daraqat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatun muwadda fa'usina qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyun wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatal khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatul umur wa inna kullu bid'atin dhalalah rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Bahwa Abi Najih al-Iryadi bin Sariyah dia menyatakan Rasulullah menasehati kami dengan nasihat yang luar biasa sehingga hati ini bergetar dan air mata bercucuran. Jadi kalau orang-orang pada zaman Rasul itu ketika dinasehati sesuatu itu terasa betul. Karena memang mungkin yang menyampaikannya luar biasa, yang mendengarkannya juga luar biasa. Kalau sekarang ini kan pada susah, yang menyampaikannya kagak jelas, yang dengarinnya kagak jelas. Jadi dia ngomongin apa aja tetap aja. Inilah yang harus kita upayakan.
Jadi ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, hatinya bergetar, air matanya bercucuran. Ketika disampaikan itu, sehingga mereka menyatakan, ya Rasulullah, kana mu'idatun muadda, sepertinya nasihat ini nasihat yang terakhir melihatnya Rasul. Maka Fausina, berikan kami wasiat ya Rasul. Kelihatannya ini antum menyampaikannya wasiat yang terakhir. Lalu apa kata Rasulullah? Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Ini kalau dibilang bertakwa kepada Allah, kita biasa aja. Padahal kalimat takwa itu adalah kalimat yang mestinya menyadarkan kita, memberikan sikap kepada kita, merasakan seberapa kita ini sudah takwa atau belum. Lalu kata Rasul, wasamti, dengarkan. Kadang-kadang yang ngomong ma kemana, yang dengerin ma kemana. Ya, jadi ketika Rasul menyatakan wasamti, dengarkan. Wa ta'ati, dan taati apa yang disampaikan. Wa in ta'ammara alaikum abdul habasyi, walaupun yang menyampaikan itu adalah, atau yang memimpin kamu itu adalah orang yang menurut kamu itu rendah, orang yang menurut kamu itu dia nggak ada apa-apanya, lebih hebat gua dari kita. Jadi kan sekarang kita merasa itu apa yang disampaikan oleh orang lain itu merasa tidak ada apa-apanya. Sehingga kalau ada taklim, kalau ada kegiatan seperti ini, orang tidak tertarik. Karena merendahkan yang menyampaikan. Kemudian kata Rasulullah, wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, dan ketahuilah nanti ketika engkau masih hidup dan aku sudah meninggal, kamu akan melihat perbedaan terjadi, perdebatan terjadi antara satu dengan yang akan melihat perbedaan-perbedaan. Ya, yang jelas sekarang membedakan ijazah aja susah banget, yang gampang itu sampai kemana-mana ya, sampai banyak orang masuk penjara. Kalau ini mau dicocok-cocokin ya hadis ini, artinya perjalanan hidup kita ini akan ada perbedaan-perbedaan. Kenapa terjadi perbedaan? Karena orang punya kepentingan, karena merasa dirinya lebih, atau apapun lah istilahnya. Makanya kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatal khulafai rasyidin al-mahdiyyin, supaya kamu tidak terlalu terjadi perbedaan-perbedaan itu, kembali kepada sunnah. Jadi nggak usah debat hukum ke sholat berjamaah ke masjid itu apa, nggak usah, udah datang aja ke masjid, ikuti Rasulullah. Ini enggak, emang sholat kudu ke masjid, emang sholat kudu berjamaah. Rasulullah sudah mencontohkan. Jadi perdebatan kita
perbedaan kita ini kadang perbedaan dengan tidak jelas arah. Karena apa tadi? Karena ada kepentingan. Kalau sudah itu mengikuti sunnah Rasul, sudah titik. Maka supaya tidak berbeda, kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati. Nah, pertanyaannya, masalahnya, kita sudah paham atau enggak sunnah-sunnah yang dicontohkan Rasulullah? Karena kadang-kadang kita ribut sebetulnya bukan ribut paham, ributnya kagak paham. Ributnya karena emosi, ributnya karena merasa lebih aja. Bahkan nggak tanggung-tanggung mengkondisikan, masya Allah. Ya. Merasa dirinya lebih baik, kondisikan ini harus begini. Padahal bisa jadi itu mengikuti hawa nafsu. Kalau kita sepakat terhadap sunnah Rasul, tidak ada. Memang terjadi perbedaan. Contoh, sholat subuh ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Beda apa enggak? Beda, tapi bedanya benar. Ya, bedanya benar. Sudah, yang demen kunut ya sudah, silakan kunut. Yang nggak demen, kenapa? Tapi kalau diperdebatkan terus, ini dalilnya lebih kuat ini. Ulama sudah menjelaskan, tinggal kita mengikuti pendapat ulama. Memang ada perbedaan, tapi pada sisi perbedaan yang wajar itu terjadi. Tapi ada perbedaan yang nggak jelas karena mengikuti hawa nafsu, karena merasa dia berkuasa. Nah, inilah, maka supaya kita tidak terlalu jauh dalam menjalani hidup ini kaitannya dengan perbedaan, fa'alaikum bisunnati. Ikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasul artinya apa yang dicontohkan oleh Rasul. Sudah, tidak usah banyak berdebat yang nggak jelas. Ya, karena tadi ada kepentingan. Jadi kalau sudah ada kepentingan dalam hidup ini, mesti akan terjadi perdebatan. Coba antum perhatikan. Ya. Tapi kalau kita sudah ikhlas, mau wujudkan sesuatu sesuai dengan sunnah Rasulullah, selesai. Karena petunjuknya jelas. Yang menjadikan nggak jelas itu kan karena ada kepentingan, merubah undang-undang, merubah ini dan lain sebagainya. Coba perhatikan dalam hidup kita ini sehari-hari. Ya. Si A beda dengan si B. Kenapa? Apa sebetulnya beda? Karena ada kepentingan. Maka coba di 2026 ini pastikan kita tidak mengikuti kepentingan pribadi, tidak mengikuti kepentingan kelompok. Kita hanya mementingkan apa yang dicontohkan oleh Rasul, supaya hidup ini nggak terlalu berat. Karena hidup ini ringan kalau kita kembalikan kehidupan sesuai dengan contoh Rasul. Aturannya jelas, jangan emosinya aja yang gede, ambeknya aja yang gede. Ini yang memberatkan kita. Wa khulafaur rasyidin, sudah tentu sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Nabi itu harus kita ikuti. Tapi bisa jadi ada yang tidak terjadi pada zaman Nabi, terjadi pada zaman khulafaur rasyidin. Al-Quran itu ditulis dan dijadikan mushaf itu ketika zaman Utsman. Jadi kalau kita hanya berpegang kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi,
seolah-olah yang dilakukan oleh Utsman menulis Quran itu keliru. Jadi harus kita yakini. Sama dengan terjadi perdebatan nanti tarawih itu 20 rakaat apa 8 rakaat. Ya kan? Padahal Umar itu tarawihnya 20 rakaat. Nabi itu katanya 8 rakaat. Sudah, ada dalilnya sudah. 8 oke, 20 oke. Yang enggak oke, yang enggak sholat. Ini tentang cara berpikir, Pak. Jadi kita beda ini karena ada kepentingan saja. Misalkan saya kasih contoh, ada 2 orang yang mau adzan. Satu suaranya bagus, satu suaranya kurang bagus. Pilih yang mana? Udah yang bagus. Selesai kan? Ya. Jadi ada ketentuan yang jelas, bukan kepentingan. Sama dalam syarat-syarat itu. Dalam ibadah kan ada syarat, ada rukun. Untuk supaya orang itu bisa melakukan kemampuannya dia. Makanya masjid ini akan muncul orang-orang yang mempunyai kemampuan. Ini tempat untuk mewujudkan kemampuan. Siapa yang mampu melakukan di masjid ini? Kalau suaranya bagus, sudah dia pilih jadi muadzin, selesai. Mau anak siapa, al siapa, sudah. Tidak ada urusan dengan yang lain-lain. Selesai ya? Selesai. Enggak selesainya karena ini. Cari yang terbaik. Kalau itu dicari, tidak akan terjadi perdebatan panjang ini karena ada kepentingan. Kembali kepada sunnah Rasul dan kepada khulafaur rasyidin. Rasulullah meninggal, ya, yang pertama kali menggantikannya Abu Bakar, dan begitu berikut. Jadi kembali kepada apa yang kita pahami sesuai dengan sunnah Rasulullah, bukan kepentingan yang lain. Jadi kita nyaman, enak. Ya. Kalau kita merasa nggak pantas, ya sudah, ada yang lebih pantas, tafadhol. Supaya hati kita juga terukur keikhlasannya. Hati kita juga terukur kemampuannya untuk melakukan apapun. Karena bagaimanapun, ketika kebaikan itu kita lakukan, tidak mungkin lepas dari apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul. Kalau itu sudah dilakukan, selesai. Nah, kembali akan terjadi fasayara ikhtilafan katsiran. Kamu akan mendapatkan dalam kehidupan kamu ini berbeda pendapat karena ada kepentingan. Inilah yang nanti bisa menghilangkan keikhlasan kita. Ya. Akan menghilangkan keikhlasan. Nah, supaya kembali kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati. Maka 2026 ini, mari cara berpikir kita kembalikan bagaimana kita memahami, mengikuti sunnah Rasul. Jadi hidup ini berat, Pak. Berat betul kalau kita menjalani hidup ini ada kepentingan. Gibran itu jadi wakil presiden berat dia karena sudah merusak undang-undang. Betul, kita harus akui itu. Jadi wakil presiden, tapi tetap berat. Nah, jangan sampai terjadi pada kita seperti itu. Ya, sehingga seolah-olah kalau jadi presiden atau jadi wakil presiden itu hebat. Nanti dulu. Kalau kita sudah melanggar aturan,
Nah, dalam hidup kita coba perhatikan, seberapa kita hidup ini tidak mengikuti aturan, atau dalam bahasa ini, kalau hidup ini jauh dari sunnah Rasulullah, pasti kita akan berat. Sulit kita melakukannya. Maka kata Rasulullah, wa sunnatul rasulin al-madiyin abdu 'alaiha bin nawajid, supaya gigit itu kebenaran itu kencang, jangan lepas. Ini kayak taklim seperti ini nikmati, jadikan ini tempat untuk kita sama-sama bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Sudah tidak ada perdebatan lagi, sudah asyik, sudah taklim ini, pegang sudah ya. Tidak ada istilah libur nanti, misalkan pegang itu, kuatkan itu, supaya hidup ini punya langkah yang jelas. Ini baru satu masalah, belum masalah yang lain yang kita kadang-kadang meremehkan, merendahkan yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menegaskan dalam hadis yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Kata Rasulullah, setiap umatku akan masuk surga. Kita umat Rasul bukan? Halo? Insya Allah, berarti kita bakal masuk surga. Amin. Yakinkan kalau kita ini umat Rasul, sudah tentu kita berupaya mengikuti sunnah-sunnah, berupaya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Ini menarik kalau ilaman abad, kecuali yang enggak mau. Sahabat bingung, kila waman ya'ba ya Rasulullah? Emang ada orang yang enggak mau masuk surga? Ada enggak, Pak? Ada? Masya Allah. Maka sahabat juga bingung. Kalau kalimat kila waman ya'ba ya Rasulullah, kalau saya terjemahkan, emang ada ya Rasulullah orang yang mau masuk surga? Jadi ada ternyata ya, ada yang mau masuk surga. Ada apa enggak ada? Nah, kita lihat, membuktikan ada dan tidak, kita lihat apa yang kata Rasulullah. Kalau kita kan sok pinter aja gitu kan, gini, padahal nggak jelas juga ilmunya gitu. Kembali kepada apa yang dikatakan oleh Rasul, apa indikasinya, apa buktinya kalau dia tidak mau masuk surga. Waman ya'ba ya Rasulullah? Qala, Rasulullah jawab, emang ada ya Rasulullah yang mau masuk surga? Rasul menjawab, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, artinya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dia bakal masuk surga. Tapi waman asani faqad aba, siapa yang tidak melakukan apa yang aku contohkan, berarti dia nggak mau masuk surga. Bapak nanti berani nanya nggak sama orang muslim tapi nggak sholat?
sholat kagak, ngaji kagak, gitu kan ya? Ada bertanya, ente mau masuk surga, masuk neraka? Jawabannya apa? Tuh kan, mau masuk surga sholat nggak mau, diajak ngaji nggak mau. Kita ini akhirnya kan nggak jelas, ya kan kalimatnya jelas, yang taat kepadaku, kita sudah taat. Soal seberapa ketaatan kita itu lain, pokoknya kita usaha. Terdengar waktu azan kita sholat, ya. Soal sholat kita bagaimana khusyuk dan tidak khusyuk itu nomor 77 dah. Yang penting kita pokoknya melakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul. Makanya kita berbeda. Di masjid ini kan berbeda. Assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullahaladzim. Ada yang langsung tidak sono, ada yang langsung sholat. Pokoknya biarin ya. Ya, itu kadar ilmunya memang begitu. Ya. Kan kita lihat di masjid ya. Nggak apa-apa, pokoknya dia udah sholat, udah taat dia, ya. Soal dia mau zikirnya sebentar, zikirnya lama, itu tergantung ilmunya, tergantung dia merasakan dekat dengan Allah itu seperti apa, ya. Karena bagaimanapun tidak lepas dari itu. Kayak antum ini udah mulai resah nggak? Ustaz lama banget. Dan kalau mulai resah berarti masalah. Nggak merasa enak di masjid, enak di masjid, ya Allah. Kalau tidak ada aktivitas kayaknya enakan di masjid terus gitu ya. Kayaknya kalau keluar ngapain di luar gitu ya. Ini kadang-kadang berangkat buru-buru keluar dari masjid sampai rumah bingung mau ngapain. Ya. Jadi indikasinya adalah man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Jadi yang sholat insya Allah masuk surga. Betul? Insya Allah. Cuma sholatnya di mana? Ini kan dalilnya ini mengikuti Rasulullah. Rasulullah salatnya di mana? Nah, pegang. Orang gua udah sholat, nggak salah antum sholat di rumah, nggak salah. Sholat zuhur jam 2 nggak salah, boleh. Tapi kembali tadi, ya, karena kata Rasulullah akan ada pendapat yang macam-macam, ya. Maka supaya kembali kepada alaikum bisunnati, ya, kamu ikuti sunnah saya. Aku kalau sholat kata Rasulullah di masjid, titik, sudah, ya, pegang gitu. Saya nggak bisa ke masjid Ustaz karena begini. Oke. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu, ya, dilakukan dan tidak dilakukan sesuai dengan ilah. Ada pertanyaan kemarin, kebetulan saya ada mengisi pengajian di PLN Bintaro. Ustaz, saya mau sholat ini. Waktu sholat sudah datang, tapi ternyata ada telepon daerah sana tuh listriknya mati. Pertanyaannya, saya sholat dulu atau betulin listrik dulu? Pilih mana? Coba. Nih kalau bapak orang PLN, ya, apakah saya sholat dulu atau saya tinggalkan sholat dulu? Ya, artinya saya ngurusin listrik dulu supaya nyala. Pilih yang mana? Listrik dulu, ya. Ini penting dipahami yang begini.
Masalahnya begitu dengar adzan, bapak kagak ngapa-ngapain, lagi ngerokok sama ngopi, ngerokok dulu, ngopi dulu apa salat dulu? Ini yang dicontohkan. Ini kan kita dalam hidup ini kan banyak ya masalah, ini banyak yang kita hadapi. Pertanyaannya tadi, Ustaz, ketika terdengar suara adzan, ya, saya sudah mulai siap, tapi ada orang telepon, listrik mati. Saya bilang, ente urusin listrik. Karena memang dalam keadaan tertentu ibadah dikalahkan dalam tanda kutip oleh muamalah. Ya, dalam kasus tertentu ibadah dikalahkan. Saya contohkan tadi, ya, sama dengan dokter yang sedang operasi, ya, apalagi dokter yang ngadepin perempuan yang mau lahir gitu kan, begitu adzan dia tinggalin dulu, saya mau sholat dulu ya, urusin dulu ya. Ini cara-cara begini harus dipahami kalau kita mengikuti sunnah Rasul, sehingga kita tidak egois dan lain sebagainya. Begitu juga dalam amalan-amalan yang lain, supaya hidup ini nyaman. Maka dalam muamalah ini, ya, itu kita akan banyak keliru memahami apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah biasanya habis sholat dia zikir habis sholat. Tapi satu hari Rasulullah begitu habis sholat, Assalamualaikum, langsung bangun dia. Sahabat kaget ini. Ada apa tumben-tumbennya? Ya, habis sholat langsung ninggalin. Mungkin ada juga yang ngikutin antum, Rasulullah pernah habis sholat ninggalin. Mungkin itu kali caranya. Tahu mau ngapain ya? Tapi begitu selesai Rasulullah berkata, kenapa ya Rasulullah? Adakah wahyu yang turun baru? Ya, kira-kira kalau habis sholat langsung ngacir tuh enak banget. Nah, karena sahabat juga begitu Rasulullah melihat ngacir, wah enak juga nih kalau habis sholat langsung, nggak usah lama-lama dulu. Ternyata Rasulullah dia ada simpanan beberapa keping emas yang mestinya dibagikan, dia lupa, belum dibagikan. Jadi kepentingan kemanusiaan muamalah didahulukan. Ini harus dipahami. Ya. Cuma contohnya beda tadi ya. Kalau tadi kan jelas PLN sama dokter atau apapun. Makanya antum bisa jadi tidak banyak ikut sholat jamaah karena banyak melakukan yang lain. Boleh saja, pastikan amal yang antum lakukan lebih banyak daripada sholat berjamaah. Bisa saja. Sholat Jumat juga boleh ditinggalkan ketika orang harus tugas. Jadi sunnah khulafaur rasyidin ini menjadi penting. Makanya jangan sampai kita melakukan sesuatu itu bukan karena taat kepada Rasulullah. Ya. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asaw faqad aba. Siapa yang melakukan maksiat berarti dia enggak mau masuk surga. Ini misalkan ditawarin no AC no rusak no, ditawarin antum suruh betulin, mau apa enggak? Halo, antum nggak mau lah, padahal harus dibetulin. Kalau nggak mau melakukan kebaikan, maksiat bukan? Masih. Jadi sholat gerah, sholat nggak enak, nanti alasannya ada aja kan, nanti kenapa nggak masjid ini gerah, padahal memang dia malas ke masjidnya.
Coba kita pastikan kebaikan ini harus kita kerjakan bersama-sama. Selama itu ada nilai sunnah. Kadang-kadang kita memang kurang peduli kepada sesuatu, atau dia tidak mau melakukan karena ini dan itu. Kembali kepada ketaatan kita kepada Rasulullah. Jadi apa yang kita lakukan ini mengikuti sunnah Rasul. Titik. Jangan terlalu jauh perdebatan. Ya. Kenapa enggak pakai kunut? Kenapa dikirnya siron? Ah, itu belajar dulu. Ya, belajar dulu itu. Sudah materi yang lama ini. Ya makanya antum harus tahu juga sholatlah sudah ke Marala, ke Nabawi, ke Kuba, biar tahu perbedaannya, suasananya beda, biar paham. Ini udah zaman canggih ini, ya, manajemennya berbeda, suasananya berbeda, dalam ibadahnya pun bisa berbeda, tapi berbedanya furuh. Antum akan ketemu sholat subuh 3 rakaat nggak ketemu. Nyari sholat subuh yang 3 rakaat di mana ya? Nggak ada. Ya, kalau nyari sholat subuh yang nggak pakai kunut ada. Yang pakai kunut ada itu. Itu soal ilmu. Maka kita betul-betul kalau berbeda pendapat tuh pastikan apa yang berbeda ini tidak karena emosi, tidak karena merasa benar. Rasul berpesan kepada kita, alaikum bisunnati, karena memang akan terjadi ikhtilaf. Ya. Saya contohkan tadi tuh, jadi kalau ada suara 2 orang muadzin, yang satu suaranya bagus, yang satu di bawah, ambil yang bagus, titik. Untuk memutuskan sesuatu kembali kepada kebenaran sesuai dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini, pesan Rasulullah, kalau kamu masih hidup nanti akan terjadi perbedaan-perbedaan. Hati-hati supaya perbedaannya itu tidak terlalu jauh, kembalikan kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Itu pun kalau ngerti, kalau nggak ngerti nggak usah. Ulama itu Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i, Hambali itu di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, di dalam Fiqhul Arba'ah itu terjadi perbedaan pendapat. Kan kita kalau beda, kita mah habis beda apa? Berantem dia. Imam Hanafi, Syafi'i asik, karena berbedanya dasarnya ilmu. Maka kalau ada kepentingan dalam kehidupan kita ini pasti tidak akan selesai. Ya, nah, hidup nyaman, tidak ada kepentingan, selesaikan, kembali kepada sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini awal kita menikmati tahun baru. Jadikan start, perbanyak niat-niat yang baik. Niat dulu, latihan niat. Ya, saya niat ya Allah, pokoknya kalau hari Kamis mau pengajian di sini misalkan. Niatin. Ya, saya niat ya Allah kalau hari apa di sini Selasa pengajian. Saya niat ya Allah. Kuatkan. Ya, karena kata Rasulullah, niat itu bisa lebih baik daripada amanah. Niatul mar'i khairun min amal. Melatih niat ini adalah membersihkan hati. Karena kalau namanya bicara niat itu pengertiannya niat yang baik. Niat itu pengertian niat yang baik. Makanya mahalun niat fil qalbi. Ya, niat itu tempatnya di hati. Maka hati itu adalah tempat yang terbaik. Ya. Mudah-mudahan mari kita saling mengevaluasi
Cuma memang mengevaluasi diri tidak cukup, harus watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasehati, saling ngingetin. Cuma kadang-kadang mau nggak ngingetinnya, karena ada yang diingetin ngambek. Ya, ada yang diingetin ngambek. Nah, kalau sunnah ini tidak terjadi, tidak akan menikmati hidup. Pastikan kalau kebaikan Allah perlihatkan kepada kita, kalau kebaikan Allah perdengarkan kepada kita, pegang. Ya, pegang itu. Jangan diperdebatkan. Ya, kita kadang memperdebatkan sesuatu yang tidak jelas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah sama-sama kita dengarkan sama-sama simak tentang mutiara hadis dari tema jalan yang terbaik. Begitu apa yang dijelaskan oleh kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita menerapkan di kesehatan kita untuk kita yang akan diganti. Berhubung itu, mari kita menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.